untuk event pribadi misalkan ya. Nah itu tinggal lampirkan NPWP sama KTP aja. Halo, ini namanya Pak Thomas Salembun, kalau sapa akrabnya Bu Tom. Ini Bu Tom ini nanti di sini jadi narasumber kita buat menjelaskan tentang kemarin kan di komen ada yang tanyain soal Evin. Nah kebetulan karena Bu Tom cukup paham tentang pajak, hanya saya ajak untuk jadi narasumber di sini. Ya Bu Tom ya? Iya. Oke, lanjut. Nah kayak pertanyaan kemarin di komentar itu, Evin ini apa sebenarnya Bu Tom? Evin itu nomor identitas wajib pajak yang bisa terbitkan cuma pajak. Oh, jadi tidak bisa ini ya diterbitkan sendiri sekali Tidak melalui bisa, online. tidak bisa. Itu kita harus ajukan surat permohonan ke pajak dulu. Untuk event pribadi, misalkan ya. Nah itu tinggal lampirkan NPWP sama KTP aja. Terus isi formulir. Itu kalau mau langsung urus di pajak. Tapi kalau mau sistem WA atau ada kenal orang pajak ya WA saja KTP sama NPWP. Iya ya, kebetulan lagi pandemi begini pasti lewat WA aja biar enak ya. WA ya enak. Tadi bilang formulir. Nah, terus kalau mau dapat formulir itu harus ke kantor pajak atau bisa dari online itu? Formulir kan semua data-data pajak, formulir pajak. Mau ambil di kantor pajak boleh, mau download di online pajak juga boleh. Ada semua lengkap. Berarti bisa dari ini ya. Berarti kita masuknya di situs pajaknya. Iya. Pajak.go.id-nya ya. Minta, tanya di Google aja, minta formulir permohonan evin pajak, udah terbit. Oke. Aja, mudah ya. Repot. Berarti tadi untuk pribadi syaratnya cuman NPWP sama KTP. KTP aja, itu aja. Sama paling disertakan ini ya formulir. Iya, formulir. Untuk pengajuannya ya. Kalau untuk badan usaha? Kalau untuk badan usaha, KTP direktur udah pasti itu wajib. Ya. Akta perusahaan yang mengesahkan bahwa betul KTP yang disertakan itu direktur. Berarti NPWP, KTP, sekalian sama NPWP-nya perusahaan sama akta ya, akta pendirian perusahaan. Iya. Atau perubahan kan terakhir. Oh, apabila ada perubahan berarti sertakan juga akta perubahannya ya. Yang menjelaskan bahwa di akta itu yang harus menjelaskan bahwa yang bersangkutan yang pemilik KTP ini betul-betul direktur. Oh, oke, berarti identitas pribadinya harus jelas ya. Tidak boleh yang ngaco-ngaco. Ini pajak mau. Oh, satu lagi kalau tidak salah ada 3 ya, ada 3 evin ya itu ya. Iya, ada pribadi, badan usaha sama bendaharawan. Bendaharawan itu dinas atau BUMN. Itu yang wajib potong PPN. Oh, karena yang wajib potong PPN kan bendahara dinas atau bendahara BUMN. Mantap. Baik, kalau yang bendahara syaratnya kurang lebih sama kayak itu. Sama. Kayak pribadi atau beda lagi? Ada beda sedikit? Beda sedikit karena dia kan harus disertai surat dari dinas bahwa benar-benar dia bendahara. Nah, kalau misalnya sudah punya evin berarti kita bisa langsung ngajuin untuk e-filingnya? Oh, bisa. Kalau untuk sudah punya evin, kalau mau buat evin kan kaitan sama buat itu SPT tahunan badan, atau kalau badan ya kita mau lapor bulanan PPN juga. Kalau tidak ada evin berarti tidak bisa connect. Begitupun pribadi, kalau tidak ada evin juga tidak bisa connect. Oke, untuk sepengetahuan teman-teman, SPT itu surat pemberitahuan tagihan ya? Tahunan. Oh sorry, surat pemberitahuan tahunan tentang pajak. Pajak tahunan. Pajak tahunan baik pribadi, perusahaan maupun bendahara ya? Iya. Kalau untuk karyawan bisa juga? Bisa. Jadi yang wajib punya e-filing itu harus punya NPWP. Kalau sudah punya NPWP wajib harus ada e-filing karena sudah memiliki NPWP harus wajib lapor pajak. Itu wajib. Kalau tidak lapor pajak ya denda.
Berarti saya sudah denda berapa tahun? Ya berapa kali-kali bulan? aja. Kalau pribadi ya denda 100.000, kalau badan 500.000. Kalau badan usaha 500.000 Iya, per, badan usaha 500.000 per tahun atau per bulan? per bulan. Per bulan. Iya, terlambat 1 bulan ya 500.000 PPN. Kalau PPN, kalau SPT berarti 1 juta. Wadidaw. Itu kalau badan, kalau pribadi 100.000 1 tahun, terlambat lapor SPT tahunan 100.000 denda. Dihitung per bulan. Per tahun. Oh, per tahun untuk pribadi ya? Pribadi tahun. Karena pribadi kan cuma lapor SPT tahunan aja. Oh, masih enak ya. Ya. Cuma yang ribetnya di badan usaha harus per bulan ya. Ya, udah usaha kan PPN kan wajib per bulan. Tapi memang tidak punya EVIN, tidak bisa lapor SPT. Karena DJP online itu dia kaitan sama email NPWP yang bersangkutan, e-filing. Nah, untuk kepanjangan dari EVIN sendiri yang tadi disebutkan artinya nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, itu kepanjangan dari EVIN itu bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggris ya. Electronic Filing Identification Number. Nah, yang artinya nomor identitas. Walaupun nggak terlalu paham, tapi kurang lebih itu artinya. Tapi pasti benar, itu nggak mungkin salah. Ya kan, Bang? Iya. Jadi EVIN itu connect sama DJP online, connect sampai NPWP. Jadi kalau mau buat e-filing, NPWP masukkan email yang bersangkutan, terus EVIN dimasukkan. Nah, setelah connect, nanti ada email masuk ke email yang tadi untuk membuat SPT. Oke, mantap. Berarti cukup jelas ya. Ini untuk penjelasan EVIN dari Bung Tom kali ini cukup jelas. Nanti kalau teman-teman masih ada yang kurang, boleh tanya lagi di kolom komentar. Nanti kita sediakan kalau ada Bu Tom ada waktu dan kesempatan, bolehlah kita bincang-bincang santai lagi ya kan. Ngopi bareng gedebuk lagi. Lagi ngopi sambil kerja. Kerja nggak harus di kantor ya. Oke teman-teman, untuk EVIN sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama EVIN pribadi, yang kedua EVIN badan usaha, dan yang ketiga EVIN bendaharawan. Persyaratan untuk mendapatkan EVIN pribadi sendiri yaitu yang pertama NPWP, yang kedua KTP, dan yang ketiga formulir pengajuan. Yang kedua EVIN badan usaha, yaitu persyaratannya yang pertama KTP direktur, yang kedua NPWP perusahaan, yang ketiga akta pendirian perusahaan dan formulir pengajuan. Terus yang berikut yang ketiga EVIN bendaharawan. Di sini EVIN bendaharawan kurang lebih sama dengan yang pertama dan yang kedua, cuman yang membedakan EVIN bendaharawan yaitu surat dari dinas yang menyatakan bahwa teman-teman dinyatakan sebagai bendahara. Dan untuk formulir pengajuannya bisa didapat pada kantor pajak setempat ataukah bisa didapat secara online. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dari Gedebuk Channel. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan, tolong disampaikan di kolom komentarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Salam hormat, Gedebuk.